Kalau aku mute jadi Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Farhan Nasbi sebagai sales representatif di PT Cipta Satria Informatika. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa mengikuti salah satu sesi dari webinar series yang kami adakan ini. Webinar kami kali ini mengambil tema Autodesk ISC Solution Structural Analysis Workflow. Nanti akan dibawakan oleh Mbak Nurul Fitri Sudibya yang juga Application Engineer di Cipta Satria ini. Kemudian Mbak Nurul juga sebagai technical spesialis kami yang instruktur di ETC atau Autodesk Training Center. Jadi di samping membawakan webinar juga Mbak Nurul juga suka membawakan untuk training ya, karena di Cipta Satria juga menerima untuk training. Di samping itu webinar series yang kami selenggarakan ini adalah salah satu event dari rangkaian event yang kami adakan untuk terus memberikan informasi, knowledge, serta skill dari teknologi desain dan engineer dari Autodesk. Selain webinar hari ini, kami juga mengadakan workshop setiap hari Jumat, di mana dalam sesi workshop itu adalah lanjutan dari sesi webinar hari ini. Jadi hari ini hanya sebatas webinar untuk teorinya saja. Untuk di hari Jumat besok ini akan dilanjutkan lagi detailnya, teknisnya seperti apa. Jadi Bapak Ibu bisa juga untuk hands on ya. Jadi nanti dibantu kalau case-nya kayak gimana bisa juga ditanyakan langsung. Kemudian untuk informasi mengenai event-event yang kami adakan, informasi seputar Autodesk beserta promo-promo yang diadakan, Bapak Ibu dapat follow akun media sosial kami di Instagram, Facebook, YouTube. Itu nanti akan ditampilkan juga di sesi akhir Cipta Satria Informatika. Kemudian juga kami juga mempunyai portal knowledge base di website kami yang isinya adalah know-how, tips and trick, serta troubleshooting sehubungan dengan aplikasi-aplikasi dari Autodesk. Bapak Ibu bisa berkunjung ke Cipta Satria Technology Center atau di cstc.ciptasatria.com.
Paling itu aja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya bisa langsung masuk ke materi webinar hari ini yang dibawakan oleh Mbak Nurul. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Mas Farhan atas pembukaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih sudah menghadiri sesi webinar hari ini. Perkenalkan, saya Nurul Fitri Sudibya, biasa dipanggil Nurul. Saya adalah Application Engineer atau Technical di bagian IC. Jadi hari ini saya mau memperkenalkan sedikit mengenai Structural Analysis Workflow. Biasanya ini yang menjadi salah satu concern utama untuk para konsultan ataupun engineer yang biasa memodelkan permodelan struktur. Ya, nanti kalau misalnya ada pertanyaan, boleh langsung aja ketik pertanyaan di kolom Q&A. Nanti setelah sesi presentasi, saya akan menjawab untuk pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Jadi memang webinar ini sifatnya hanya memperkenalkan, untuk detailnya nanti akan kita bahas di workshop hari Jumat di jam 1 siang. Ya. Oke, semoga bisa diterima dengan baik. Saya matikan kameranya dulu. Ya. Oke, nah kita mau mulai sekarang untuk presentasinya. Ya. Nah, jadi untuk bagian struktur analisis workflow ini, sebenarnya apa sih yang menjadi concern utamanya? Ya. Nah, yang pertama, tentu saja ketika kita membuat suatu model struktur, kita pengen semua desain dan dokumennya itu tetap efisien dan akurat. Dalam artian kalau misalnya kita bekerjanya ini berpindah platform ya, sebagai contoh mungkin saya bisa menyebut struktur engineer biasanya menggunakan etaps atau sub dan lain-lain. Ya, jadi kalau misalnya user sudah memodelkan pemodelan di Revit lalu harus dibawa ke beda platform, itu kan yang dikhawatirkan nanti datanya akan berubah ya, karena mungkin bisa saja ketika proses ekspor atau import itu ada elemen-elemen yang tidak terbawa, sehingga menyebabkan desainnya itu lebih dari satu dokumen lalu tidak menjadikan model tersebut efisien dan juga akurat ya. Jadi itu salah satu concern utamanya. Lalu yang kedua, karena Revit ini bicaranya sudah mulai dengan konsep BIM atau Building Information Modeling, tentu saja kita pengen mengoptimalkan bagaimana performa dari BIM ini menjadi maksimal ya. Jadi sehingga memang dibutuhkan workflow yang berurutan atau yang ibaratnya dalam satu platform gitu ya. Jadi ketika bekerja pun akan menjadi lebih mudah dan lebih efektif. Nah, lalu yang ketiga, ini mengoptimasikan workflow dari desain ke fabrikasi. Nah, biasanya sih ini lebih ke arah untuk pekerjaan baja ya, lalu misalnya pembesian di konkrit dan lain-lainnya. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa workflow ini kita menggunakan robot struktural analisis yang termasuk dalam bagian AC collection ya. Jadi memang semua concern-concern ini diperhitungkan dengan matang, lalu kita bisa mengerjakan itu workflow dari Revit-nya itu melalui robot struktural analisis. Ini saya next. Nah, salah satu tantangannya juga yang pasti kita ingin bekerjanya itu berkoordinasi ya, baik secara desain ya. Mungkin kalau desain ini kan kita sudah sering ya, mungkin dari 3 disiplin yang digabungkan. Namun bagaimana kalau kita mengkoordinasikannya itu berdasarkan desain dan juga analisisnya ya. Karena yang pasti kalau misalnya sudah berbeda platform atau misalnya kita harus save as data ini lalu kita ekspor ke extension yang lain, itu kan yang pasti membutuhkan waktu ya, dan dokumennya itu jadi bekerja tidak efektif gitu ya. Nah, lalu yang kedua, kalau misalnya modelnya itu besar, yang pasti kendala errornya itu akan resikonya semakin besar juga. Nah, inilah hal-hal yang sekiranya diminimalisir ketika kita bekerja dalam satu platform. Nah, lalu dalam satu platform analisis ini, kita nggak cuma hanya bekerja dalam satu modelan analisis. Kayak contohnya,
Misalnya saya hanya ingin menganalisis antara beban mati dan beban hidup gitu ya. Itu kan kalau misalnya saya harus bekerja satu-satu akan memakan waktu juga. Nah, makanya kalau di dalam RSA kita bisa multiple analysis. Jadi kalau misalnya konsultan ataupun engineer-nya ingin menganalisis baik itu dari beban mati, beban hidup, atau mungkin butuh dari gaya gempanya, dari seismiknya, dan lain-lain, itu sudah bisa dikerjakan dalam robot struktural analisis ya. Jadi memang difungsikannya ketika bekerja dalam RSA ini, ya saya menyebutnya RSA saja, memang ingin memudahkan seluruh pekerjaan dari konsultan ataupun engineer dari strukturnya ya. Nah, jadi nggak perlu repot bekerja lagi, misalnya harus bekerja beberapa kali analisis, atau misalnya harus pindah-pindah platform ekspor-import, itu yang kita minimalisir, sehingga bekerjanya pun akan terasa lebih mudah dan lebih efektif juga. Ya. Nah, ini hanya contoh gambarnya aja untuk modeling dari strukturnya. Ya. Nah, di sini dalam solutionnya, jadi memang kita ada fase analisis kompleks model ya, dalam artian kalau misalnya gedung strukturnya Bapak atau Ibu ini besar gitu ya, misalnya building yang lebih dari 2 atau 3 lantai gitu. Nah, itu kita bisa menggabungkan atau kita kirim nih datanya, data si struktur modelnya itu ke dalam RSA. Jadi cukup satu kali proses ekspornya aja. Nah, ini juga rapidly analyze ya, karena memang hanya source-nya dari satu data. Jadi diintegrasikannya itu lebih mudah ya ke RSA-nya. Nah, ini juga support analisis baik itu untuk bangunan yang besar dan juga kompleks strukturnya. Ini bisa semua kita kerjakan di RSA ya. Nah, nanti ekspornya dari RSA ini yang pasti biasanya banyak user dari Revit ya, yang bagian struktur terutama biasanya nanyain, Mbak, kira-kira kalau misalnya saya bikin rebar dari Revit itu bisa keluar nggak ya BBS-nya gitu kan. Nah, yang kita tahu kan memang kalau BBS ini tidak bisa kita keluarkan datanya ya kalau di Revit, karena Revit memang hanya untuk modeling saja. Nah, untuk kesulitan BBS tersebut bisa kita bawa ke RSA, sehingga di RSA ini nanti bisa terlihat BBS-nya seperti apa ya. Jadi kalau misalnya modelingnya di Revit, pengen keluarin BBS-nya, itu harus kita ekspor dulu ke RSA. Saya next lagi. Nah, uniknya lagi ketika kita misalnya sudah menganalisis beberapa gaya dalam RSA, contohnya saya ingin mencari momennya atau misalnya force-nya berapa, itu bisa kita jadikan gambar tersebut sebagai acuan untuk desainnya ya. Jadi nanti akan terlihat bagaimana dia arah gayanya dan lain-lainnya. Jadi nanti bisa dijadikan ke desain. Ya. Nah, lalu ini transferring design analysis results to fabrication. Ini biasanya memang digunakan untuk bangunan baja ya. Jadi dari yang bangunan bajanya bisa kita analisiskan juga. Lalu nanti bisa terlihat untuk fabrication-nya kira-kira yang baik itu seperti apa. Nah, ini kalau misalnya di RSA ini juga kita bisa mencari referensi untuk desainnya seperti apa. Kalau di sini mungkin pakainya SNI tahun sekian ya, atau misalnya ada ASCI tahun berapa kayak gitu-gitu ya. Nah, itu nanti ada list-listnya di RSA. Jadi kita bisa menyesuaikan referensi desain kita ini menggunakan versi apa kayak gitu ya. Saya next lagi ya. Oke, ini better manage integration. Jadi maksudnya memang ketika menggunakan platform RSA ini, integrasi antara model dari Revit dan RSA-nya itu sudah cukup mudah dan cukup baik ya. Karena setiap kita membuat perubahan, baik itu di RSA ataupun di Revit, itu masing-masing kita bisa update hasilnya. Jadi misalnya saya dari gambar Revit, saya bawa ke RSA ya, kan nanti
dicek tuh untuk analisisnya. Nah, nanti saya bisa update hasilnya, lalu saya munculkan hasil tersebut di Revit. Jadi sudah dual ya, untuk integrasinya ini udah cukup baik juga. Ya, terus dari gambar RSA tersebut nanti bisa juga kita keluarkan gambar kerjanya, terutama untuk BBS-nya ya, itu sudah bisa keluar juga dari RSA. Jadi untuk integrasinya sudah cukup efisien. Nah, ini juga sama ya, tadi yang seperti sempat saya bahas, kalau di RSA ini kita bisa memilih kita mau menggunakan referensi desainnya yang mana. Ini bisa dicek juga. Nah, ini benefit-benefitnya ketika menggunakan RSA apa saja. Yang pertama pasti collaboration ya. Jadi memang dikedepankan masalah koordinasi Revit RSA, RSA to Revit, atau misalnya RSA ini juga bisa menerima data dari advance steel, dari inventor pun juga bisa. Ya. Dan ketika kita bekerja di satu platform, yang pasti tujuan utama ketika menggunakan BIM itu sudah semakin maksimal ya. Nah, lalu speed-nya, powerful analysis ya, jadi karena menggunakan satu model yang konsisten, yang sama gitu, jadi ketika kita analisis pun pasti lebih akurat juga dan lebih ibaratnya mungkin lebih efektif ya, seperti itu. Nah, nanti desain code-nya bisa disesuaikan apa yang kita gunakan di sini ya. Lalu ada facility-nya juga. Jadi yang support analisis ya, jadi kalau misalnya kita menggunakan standar dari negara lain, mungkin nanti itu juga bisa digunakan. Seperti itu. Saya next lagi. Nah, ini yang pertama, ini akan kita bahas juga nanti di workshop. Jadi kita akan membahas mengenai Revit dan RSA workflow ya. Jadi kalau misalnya mau ikutan hands-on pas hari Jumat, boleh silakan di download dulu RSA-nya. Versinya itu disesuaikan dengan Revit-nya ya. Jadi kalau Revit-nya versinya 2020, nanti boleh download RSA-nya versi 2020 juga. Nah, jadi untuk workflow-nya ini sendiri, biasanya kita akan membuat model dulu dari Revit ya. Nanti kita akan buat model juga benar-benar dari nol. Kita buat model yang agak simpel, yang cukup simpel aja, nanti akan dibawa ke RSA. Jadi biasanya workflow-nya ini memang membuat modelnya itu dari Revit, lalu kita bawa ke RSA untuk dicek analisisnya dan juga dikeluarkan bar bending schedule-nya. Ya. Bisa next lagi. Nah, keuntungannya apa sih ketika kita menggunakan Revit RSA workflow ya? Nah, ini untuk concrete design biasanya. Yang pasti dari Revit ke RSA, RSA ke Revit itu sudah tidak masalah. Kita bisa send model, kita bisa update model, bisa juga send analisis result-nya, baik itu ke RSA ataupun ke Revit ya. Nah, jadi kalau misalnya Revit user yang struktur, biasanya kan kita tahu ya di tab analyze itu kita bisa masukin beban. Nah, nanti pemasukan beban itu otomatis akan terbawa juga ke RSA. Jadi benar-benar di RSA ini kita hanya menganalisis aja. Dan memasukkan biasanya ada kombinasi gaya dan lain-lain itu bisa kita masukkan juga. Jadi kita bisa bekerja secara maksimal di Revit, lalu kita tambahkan fitur maksimal lagi di RSA seperti itu. Lalu ada validate structural member, jadi setiap objek struktur yang ada di Revit itu pasti akan masuk ke RSA ya, dan kita bisa memvalidasikan apakah ibaratnya ini ada perubahan atau tidak, itu bisa dicek. Ya. Lalu send update to Revit. Jadi kalau misalnya di RSA kita ada perubahan, baik itu tingginya atau misalnya ada yang kita ubah dimensinya, itu pun bisa kita send update ke Revit. Sehingga Bapak dan Ibu nggak perlu lagi edit ulang di Revit-nya ya. Jadi cukup di send update, nanti otomatis di Revit-nya pun akan ikut berubah seperti itu. Nah, lalu ada using Result Explorer, ini maksudnya adalah ketika Bapak dan Ibu sudah melakukan generate analysis ya di RSA, itu kan bisa kita ekspor lagi untuk hasilnya ke Revit. Nanti dari Revit kita bisa menggunakan Result Explorer, jadi kita bisa lihat nanti kira-kira
untuk momen X ini dia seperti apa gayanya. Lalu untuk force-nya yang Z itu dia seperti apa gayanya. Jadi semua hasil analisisnya itu bisa kita cek juga di Revit. Kita lihat di Revit, lalu bisa kita keluarkan gambar kerjanya. Ya. Nah, lalu ada provided reinforcement design. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu, saya pengennya bikin modelnya aja nih Mbak di Revit. Saya pengen generate untuk rebarnya itu secara otomatis ya. Jadi saya nggak mau, kan kalau di Revit kita harus satu-satu gitu ya. Saya pengen semuanya itu adanya dari RSA, itu juga bisa. Jadi kita cukup bawa beton kosongnya aja gitu ibaratnya yang tidak ada rebarnya, kita bawa ke RSA, nanti di RSA akan kita generate menggunakan provided reinforcement design. Nanti akan terlihat bentuk tulangannya seperti apa, nanti ada diameternya juga, ada jarak dan lain-lain. Nah, itu pun juga tidak kaku ya. Jadi kalau misalnya ketika saya generate di RSA, saya harus menggunakan misalnya untuk tulangan utama di diameter 10 gitu. Saya pengennya lebih besar lagi. Itu pun bisa saya edit, saya ubah, nanti otomatis akan terupdate semuanya ya. Nah, lalu kalau misalnya sudah ada reinforcement-nya dari RSA, desainnya itu bisa kita bawa juga ke Revit ya. Jadi memang cukup mudah untuk integrasikan antara Revit dan RSA ini ya. Jadi udah bukan suatu kesulitan lagi untuk para usernya. Nah, yang kalau ini ada step by step-nya. Yang pertama pasti kita harus preparing Revit modelnya dulu ya. Nah, nanti kita akan buat juga dari awal, jadi kita buat yang simple gitu, nanti dibawa ke RSA aja. Lalu ini ada Revit dan RSA bidirectional link. Maksudnya adalah kita bisa bekerja bolak-balik gitu ya, Revit RSA, RSA Revit, lalu dibalikin lagi tuh bisa, nggak masalah. Ini ada videonya. Sebentar. Loading ya. Kita tunggu dulu. Ya, oh sorry. Oke. Nah ini ya. Nah jadi ketika ini adalah user interface-nya dari RSA, kita harus pilih dulu untuk bagian building design ya, karena kan kita pengen send si model Revit-nya itu ke RSA. Ini saya cepetin. Nah, terus dari RSA ini kita juga bisa mengedit unit dan formatnya ataupun job preference-nya. Jadi maksudnya adalah ketika kita mengedit job preference, ya kita bisa mengedit misalnya referensi desain yang kita gunakan itu melalui apa gitu ya. Ini kan ada yang ANSI atau misalnya ACI itu ya, itu bisa kita edit disesuaikan dengan referensi yang kita gunakan dalam project. Nah, lalu misalnya kita sudah punya, sebentar saya lihat dulu videonya. Ya, nah ini adalah model dari Revit, ini menggunakan sampel project. Nanti kalau misalnya sudah download RSA, biasanya di tab Analyze itu akan muncul robot struktural analysis. Nah ini nanti akan kita gunakan, kita linkkan gambarnya, lalu nanti tinggal kita send model. Ini kita tinggal oke aja, nanti otomatis model ini akan dibawa ke robot. Ya, nah ini ada warning list-nya, kalau misalnya memang ada error, biasanya akan langsung muncul errornya di mana saja. Nah nanti akan muncul seperti ini tampilannya. Ini kan sudah sama ya dengan yang di Revit. Kalau misalnya kita memasukkan gaya, DL-nya atau LL-nya, ini bisa kita lihat. Nah, ini kan di bagian live load-nya ya, atau beban hidupnya. Nanti otomatis akan terlihat arah gayanya seperti ini. Nah, dari robot kita juga bisa mengatur untuk beban kombinasi yang kita gunakan. Biasanya kan kita punya beberapa beban kombinasinya ya, dengan faktornya sekian-sekian gitu.
Nah, ini bisa kita setting juga. Ini akan memudahkan kita ketika mau menganalisis gaya dan momen ya, juga untuk rebar. Biasanya nanti rebar kita membutuhkan calculation juga. Ini tinggal kita buat aja seperti ini. Nanti tinggal kita run atau kita calculate aja seperti gayanya apa. Nah, kalau ini biasanya untuk setting kalau misalnya ada mesh-nya ya. Bisa kita ganti juga. Oke. Nah, ini tinggal kita calculate aja. Nah, kalau misalnya ada error, nanti ada number of error-nya berapa, atau misalnya ada warning, nanti ada akan muncul warning-nya seperti apa. Ya, dan ini di-run dulu. Nah, kalau misalnya sudah di-run, nanti bisa terlihat. Nah, ini adalah gambar untuk yang detailnya. Ini untuk stresnya ya, untuk tegangannya. Nah, atau misalnya nanti mau terlihat ada momennya juga untuk XY-nya. Nah, itu juga nanti akan terlihat. Nah, ini untuk video yang pertama. Ya. Nah, saya next dulu. Nah, ini provided reinforcement design-nya. Ini untuk setting tulangan ya. Jadi kita pakai model raw-nya, model konkretnya aja. Nanti akan kita bawa ke RSA, lalu kita generate untuk reinforcement-nya atau untuk tulangannya. Ya, ini saya next lagi. Nah, ini jadi kalau misalnya kita sudah membuat model dari Revit, ini masing-masing bisa kita klik ya elemennya seperti ini. Jadi kita tinggal pilih aja objeknya. Lalu kita pilih yang provided reinforcement elemennya. Nanti bisa untuk case-nya bisa kita pilih. Jadi kalau misalnya sudah assign untuk combination beban kombinasinya, itu bisa langsung kita pilih aja ya. Nah, nanti setiap objek yang kita pilih bisa kita calculate lagi. Ini untuk pattern-nya. Untuk misalnya profil sengkangnya seperti apa. Lalu untuk tulangan utamanya seperti apa, itu juga bisa kita setting dari robot struktural. Ya, lalu kalau misalnya untuk selimut betonnya itu juga bisa disetting. Nanti akan kita coba ya di hari Jumat. Jadi kalau misalnya mau coba-coba RSA nanti boleh silakan ikut aja. Kita hands on bareng-bareng. Nanti kalau misalnya udah dikalkulate, ini bisa dilihat untuk bagian diagram beam-nya ya, biasanya untuk gayanya. Lalu ada reinforcement-nya seperti ini. Nah, ini nanti akan terlihat di bagian sebelah kiri, ini profilnya seperti apa, lalu di sebelah kanan itu pembagiannya seperti apa. Nah, ini note-nya. Jadi kolom dan beam ini bisa kita kalkulate masing-masing ya. Jadi setiap objek harus kita kalkulate. Ini dikalkulate dulu. Nanti dari kalau misalnya sudah jadi, terus merasa mungkin kurang cocok gitu ya, atau misalnya kurang sesuai dengan spesifikasi yang kita gunakan. Nanti ini ada di bawah sini ya. Nah, ini ada biasanya tuh ada diameter atau misalnya jarak-jarak itu bisa diganti sesuai dengan keinginan user. Jadi sifatnya dia cukup fleksibel ya. Ini agak fresh videonya. Ya, nah ini nanti ada reportnya juga. Saya coba cepetin dulu. Nah, ini ya. Jadi kalau misalnya sudah dibuat, nanti untuk bagian gambar kerjanya kita cukup pilih drawing object. Nanti langsung akan keluar seperti itu. Nah, ini. Jadi setiap tulangan atau objek yang kita pilih gitu ya, nanti bisa dikeluarin juga gambar kerjanya seperti ini.
Jadi langsung kelihatan BBS-nya juga, shape-nya seperti apa, lalu penampang profilnya, tulangannya seperti apa, itu bisa langsung terlihat. Ini kayaknya videonya. Nah, nanti kalau misalnya sudah selesai dengan satu pemodelan, lalu kita pengen coba deh kita calculation lagi untuk untuk konkret yang lain gitu. Itu tinggal kita balik aja ke geometrinya, ya. Lalu nanti langsung kita calculate lagi. Nah, kalau misalnya sudah di-generate untuk reinforcement-nya, kita bisa langsung send modelnya ke Revit lagi. Jadi, pas udah ke Revit, nanti bisa terlihat di sini ada list untuk tulangannya. Nah, ini kalau misalnya mau belajar, Pak, nanti hari Jumat kita ada workshop-nya, kita hands-on langsung, nanti ikut aja. Jadi linknya sudah dikirim oleh Mbak Revi ya, jadi udah ada link webinar, lalu di bawahnya ada link workshop. Nanti registrasi aja, kita hands-on bareng-bareng. Oh ya, kalau misalnya masih menggunakan versi 20 ya, jadi biasanya ketika kita install robot, yang keluar ini kan hanya robot struktural analisisnya aja. Nah, kalau untuk Result Manager sama Result Explorer-nya bisa di download dan diinstal di sini. Jadi ada Autodesk App Store di atas. Nanti ada kalau saya nggak salah namanya Structural Analysis Toolkit versi berapa. Gitu. Itu harus diinstal juga supaya terlihat Result Manager dan Result Explorer-nya. Kalau saya sendiri, saya pakainya versi 2020 nanti ya. Nanti akan terlihat seperti ini. Nanti akan di sini rebar schedule-nya. Ini bisa akan terlihat. Nah, ini kalau ini hanya untuk filternya aja, jadi kita pengen memperlihatkan hanya bagian rebarnya. Nanti semuanya bisa terlihat juga di view 3D-nya. Jadi udah cukup mudah ya dari RSA ini. Apalagi kalau misalnya untuk bagian gedung yang biasanya dia tipikal itu juga lebih enak lagi ketika ngerjain. Ya. Ini bisa terlihat, nanti tinggal diproduce untuk gambar kerjanya. Oke, nah seperti itu workflow-nya. Nah, kalau misalnya ini saya next dulu ya. Jadi setelah dari Revit, sebenarnya kita juga bisa untuk mengintegrasikan antara Advanced Steel dan juga ke RSA ya. Jadi kalau Advanced Steel ini kan memang dia fokusnya itu untuk pekerjaan baja ya, connection dan lain-lainnya. Itu juga bisa kita analisakan dia di RSA. Saya next ya. Nah sebenarnya sih kalau secara benefit umumnya dia nggak beda jauh ya antara Revit ke RSA dan juga Advanced Steel ke RSA. Jadi yang pasti cuma kalau Advanced ini kan memang ketika diekspor dia itu extensionnya XMLX ya. Nanti bisa diekspor diimport ya. Lalu nanti diimport lagi model ke RSA. Nanti struktur membernya ini kita validasikan lagi, kita cek apakah sudah benar atau belum. Ya. Nah, dari RSA ini datanya bisa kita ekspor lagi ke XMLX file. Ya. Terus yang pasti bisa mensinkronisasikan antara Advanced Steel, jadi kalau masing-masing dari modelnya itu punya perubahan, bisa saling kita update. Nah, lalu yang terakhir ada Steel Connection Code Check-nya. Biasanya sih ini berhubungan dengan numbering ya. Jadi kalau di baja biasanya berhubungan dengan numbering. Ini ada videonya juga. Jadi kalau ini adalah model yang sudah dibuat di Advanced Steel ya, dengan beserta koneksi-koneksinya. Ya, jadi ini modelnya sudah cukup lengkap. Nanti ini akan kita bawa ke RSA.
Ini kalau di advanced steel kan bisa dilihat joint design dan lain-lainnya. Nah, biasanya ini bisa kita masukkan dulu bebannya atau design force-nya berapa. Ya, nanti ini saya cepetin aja. Nah, kalau ini untuk ekspor si data advanced steel-nya, jadi memang dia akan extension-nya SMLX ya. Ini tinggal kita masukin nanti ke si robotnya. Nah, sama. Jadi pas kita import data, kita harus pilih dulu building design-nya. Ini tinggal kita set lagi job reference-nya kalau misal berubah ya. Nah, nanti ketika advanced steel, kita bisa pilih mau kita ekspor atau diimport. Nanti tinggal pilih si advanced steel-nya itu. Nanti kalau misalnya ada perubahan, kita tinggal ganti di sini pilihnya synchronize from advanced. Ini saya cepetin aja. Nanti semuanya akan masuk ke RSA seperti ini. Nah, biasanya kalau tampilan pertama memang yang terlihat itu hanya analytical modelnya aja. Jadi dia hanya garis-garis. Seperti di Revit kan itu ada analytical modelnya ya. Jadi itu yang nanti akan terlihat. Tapi nanti kalau misalnya mau terlihat solidnya, itu juga bisa kita setting. Ini saya cepetin lagi. Nah, ini kalau misalnya mau ditambahin supportnya, kayak misalnya seni jepit atau misalnya portal dan lain-lain, itu bisa kita tambahkan juga dari RSA. Ini ada load types-nya, jadi kalau misalnya mau ditambahin beban mati, beban hidup, angin, atau misalnya beban yang lain-lainnya, itu bisa kita masukkan bebannya dari load types-nya. Nah, kalau dari Revit ini sebenarnya bisa kita masukkan juga ya. Jadi kita nggak perlu setting dari RSA, kita setting langsung dari Revit aja. Nanti dari pas dibawa ke RSA, settingan itu akan ikut semuanya. Ya, ini saya next lagi. Saya cepatin sedikit. Nah, ini ada load definition, jadi ini untuk masukin bebannya. Kalau misalnya dia bebannya merata atau misalnya bebannya terpusat, itu juga bisa kita setting di RSA. Nah, enaknya kalau misalnya kita menggunakan Revit, itu bisa kita setting juga nih untuk bebannya, jenis-jenis beban merata atau terpusatnya itu dari Revit ya. Jadi benar-benar pas kita ekspor ke RSA, itu semuanya sudah langsung kita analisa aja. Nggak perlu kita setting satu-satu kayak gini. Nah, ini untuk masukin combination bebannya. Ini saya next dulu. Nah, kalau misalnya sudah untuk pembebanannya, nanti tinggal kita calculation aja. Nah, resultnya kita bisa melihat diagramnya. Misalnya arah Z-nya, nah ini kan langsung muncul ya, ada di sini. Arah Z-nya ini seperti apa, lalu momennya nanti dia akan seperti apa, itu bisa terlihat dari diagramnya. Nanti ini yang bisa kita bawa ke Revit ya. Kalau misalnya untuk konkret,
Ini bisa kita bawa ke Revit juga untuk hasil-hasil dari diagramnya. Dan bisa next lagi. Nah, deformasinya seperti apa juga bisa terlihat. Nah, ini untuk yang steel membernya, ini biasanya seperti untuk numberingnya gitu ya. Jadi nanti bisa kita maksimalkan juga dari RSA. Ini saya next saja. Nah, ini ada membernya ya. Ini seperti numberingnya. Jadi sudah ada langsung kelihatan section materialnya seperti apa. Nanti akan terlihat juga reportnya seperti ini. Jadi memang cukup memudahkan untuk pekerjaan dari belajar juga. Nah, saya next juga ya. Ini untuk yang bagian numbering-numberingnya. Nah, kalau ini biasanya untuk nambahin elemen. Jadi kita bisa mengubah berdasarkan profil yang mau kita ganti. Seperti apa. Nah, ini ada calculation-nya juga. Ini saya cepetin aja. Ini saya cepetin. Nah, nanti dari sinkronisasinya dari robot itu bisa diekspor lagi ke Advanced Steel ya. Nanti tinggal diimport aja. Nah, nanti tinggal kita keluarkan gambar kerjanya. Ini saya next juga. Ya. Nah, nanti di sini ada reportnya juga kalau misalnya untuk pembebanan itu seperti apa. Oke ya. Nah, kurang lebihnya seperti itu untuk workflow dari RSA ke beberapa software IC ya, baik itu Revit ataupun Advanced Steel. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Apa dari Pak Aditya? Apa RSA ada student versionnya seperti Revit? Ada Pak untuk student versionnya. Silahkan boleh di-download aja. Nanti kita pakai student versionnya. Oke ya. Ini ada Oke, udah kedengeran iya. Sorry, soalnya rumahnya dekat masjid, jadi saya harus tutup ini dulu supaya tidak ini. Oke, pertanyaan dari Pak Arif. Untuk robot struktural, ketika joint connection sudah dimasukkan di Advanced Steel, apakah akan dianalisa ulang di robot struktural? Terima kasih. Kalau misalnya sudah dimasukkan di Advanced Steel, nanti boleh dianalisa juga Pak di robotnya. Nggak masalah, seperti itu juga bisa. Tapi kalau misalnya Bapak memang tidak perlu untuk analisanya, ya enggak juga nggak apa-apa. Jadi kalau memang Bapak membutuhkan analisanya di RSA, boleh dilakukan. Tapi kalau misalnya tidak perlu, ya nggak usah juga nggak apa-apa. Lalu ada pertanyaan dari Pak Aditya Subardi, untuk hari Jumat apa saja yang perlu disiapkan? Cukup siapkan ini aja Pak, software Revit-nya dan juga software robotnya ya Pak. Dan kalau bisa memang harus sebenarnya versinya itu harus sama. Jadi kalau Bapak menggunakannya Revit 2019, jadi RSA-nya harus versi 2019 juga. Ya. Ada pertanyaan lagi mungkin Bapak dan Ibu sekalian?
Ya, nanti hari Senin kita akan start jam 1, jadi jangan lupa kita registrasi ya, Bapak Ibu. Nah, ini pertanyaan dari Pak Arif Rahman Putranto. Untuk analisa di RSA, apakah semua beam intersection harus di-split atau bisa dibuat menerus ketika ada intersection? Kalau sepengetahuan saya, memang lebih baik dilakukan itu per seksinya ya Pak. Jadi misalnya dari seksi A ke B, B ke C ke D, dan seterusnya. Karena kalau misalnya otomatis ujung ke ujung, pasti kan dibacanya dia hanya satu objek ya, seperti itu. Tapi mungkin nanti kita bisa coba juga kalau misalnya menerus, lalu kita joinkan antara si kolom dan balok, apakah akan ada perubahan atau tidak ya. Tapi sepengetahuan saya, mungkin nanti boleh saling sharing juga, lebih baik memang dibuatnya itu per satu sectionnya, seperti itu. Dari Pak Asep, Advancel itu software terpisah dari Revit ya? Apakah RSA bisa untuk analisa jembatan, misal girder box atau steel suspension bridge? Nah, kalau Advancel itu memang software sendiri ya Pak. Jadi dia memang bukan termasuk dari Revit. Nah, kalau misalnya untuk analisa jembatan, misalnya girder atau steel suspension, kalau di RSA ini memang untuk beberapa family atau misalnya untuk beberapa objek, dia masih belum banyak untuk tipe-tipenya. Jadi kalau kayak girder box kan dia bentuknya sudah custom ya. Nah, itu yang masih belum bisa terbaca dari yang belum bisa terbaca dari RSA-nya, seperti itu. Jadi memang dia hanya atau masih maksimalnya di bagian gedung aja. Kalau untuk yang jembatan itu masih ada beberapa pilihan tuh yang belum tersedia dari RSA-nya, seperti itu. Dari Pak Muhammad Tony Bahtiar, kalau aplikasi pelaksanaan di proyek seperti apa? Ini sebenarnya lebih ke arah untuk analisis kekuatan gedungnya sih Pak. Paling kalau misalnya untuk di proyeknya ya hanya BBS-nya aja paling yang bisa digunakan ya. Karena memang si RSA ini fungsinya hanya untuk menghitung kekuatan force dan momen dari gedung itu sendiri. Kalau dari Pak Andrianto, di mana download RSA-nya? Apakah free? Kalau misalnya download RSA itu bisa di Autodesk-nya langsung Pak di webnya ya. Sama seperti ketika Bapak download Revit. Kalau untuk free-nya biasanya sih memang ada trial 30 hari. Setelah itu biasanya baru harus menggunakan license. Gimana dengan kehandalan analis RSA dibandingkan dengan program analisis struktur yang sudah umum dipakai engineer saat ini? Contohnya untuk factory building dan apartemen building. Kalau RSA ini sendiri kan memang dia cukup baik ya kalau misalnya digunakan. Apalagi biasanya sih kalau untuk sekarang kita memang mengedepankan tentang koordinasinya sih Pak sebenarnya. Jadi kalau untuk kehandalannya sendiri saya belum berani untuk menjawab detail ya, karena saya kan harus research dulu juga untuk beberapa software lainnya ya. Jadi saya belum bisa menjawab kalau yang itu. Cuma kalau yang dapat dihandalkan dari RSA ini untuk integrasi pekerjaannya dari Revit ke RSA-nya. Karena ketika Bapak modeling dari dari Revit, kalau misalnya Bapak bawa ke software analisis lain, itu kan dikhawatirkan ada beberapa objek yang mungkin aja dia hilang ataupun ada yang berubah gitu ya. Karena kan ketika proses ekspor kita nggak tahu misalnya apa yang berubah gitu. Nah, itulah yang kita cukup baik gitu ketika Bapak menggunakan RSA karena dia merupakan satu platform dari Autodesk seperti itu. Kalau kita sudah punya model Revit 2019, apakah bisa dibuka versi 2020? Bisa ya Pak, nanti tinggal Bapak buka Revit 2020-nya, terus Bapak open aja filenya. Kalau file Bapak 2019 itu masih bisa kebuka.
Dari Pak Arif Rahman, integrasi dari software Revit, Advanced Steel, dan RSA sangat mempermudah dan membantu dalam pembuatan desain. Namun tetap dibutuhkan engineering judgment dan pertanggungjawaban yang besar dalam pembangunan software tersebut, agar desain dihasilkan bisa bermanfaat dengan baik di masyarakat. Saya setuju banget Pak sama Bapak. Tuh ya, ini setuju banget saya. Advanced Steel berarti bisa diintegrasikan ke Revit struktur. Bisa Pak, kalau Advanced Steel ini memang bisa dibawa ke Revit, dan Revit juga bisa kita ekspor ke Advanced Steel ya. Jadi ketika Bapak menggunakan satu platform yang sama untuk integrasi ini memang menjadi suatu keunggulan ya Pak ya. Jadi Revit ke Advanced Steel bisa, Advanced Steel ke Revit bisa, mau ke robot lagi juga bisa, itu nggak masalah. Udah bukan suatu kendala lagi. Ya. Sampai sini ada pertanyaan lagi Bapak Ibu sekalian? Berarti ada 2 software yang harus di-download, RSA dan Revit. Iya, betul Pak. Harus download Revit-nya dan juga RSA-nya ya. Oke, kalau misalnya satu lagi. Dari Bapak Muhammad Gandariansyah, dari BBS yang sudah dikeluarkan, apakah sudah mendapatkan pengakuan untuk pembayaran kepada pihak-pihak pemerintahan? Oh, kalau itu saya kayaknya sih belum ya Pak ya, itu kan hanya desain aja. Selebihnya itu kan nanti bisa dilanjutkan oleh pihak-pihak yang terlibat dan berwenang. Gitu ya Pak ya. Oke, kalau gitu ini ada rekan saya, Mbak Revi, akan memperkenalkan sedikit mengenai produk Pinnacle Series. Mbak Revi, boleh silakan? Oke, Mbak Nurul, makasih ya Mbak Nurul. Ya, sama-sama Mbak. Saya share screen. Bentar. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih udah mengikuti webinar kami Bapak Ibu. Penjelasan Ibu Nurul pastinya udah lengkap semua ya. Jadi tentang BIM untuk struktur, kemudian gimana untuk analisisnya di robot struktural seperti itu. Nah, itu nanti informasinya akan ini informasinya masih teorinya aja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau ingin lebih detail lagi untuk prakteknya dan sebagainya, Bapak Ibu bisa langsung ikut aja di workshop nanti di hari Jumat kayak gitu. Jadi nanti di situ dibahas akan lebih detail untuk penjelasan yang hari ini kayak gitu. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk ilmunya. Nah, ini saya Revi, ini saya bagian training Autodesk di Cipta Satria Informatika. Jadi kami sebagai Autodesk Training Center, kami juga memberikan training-training kepada user Autodesk. Sekarang kami juga ada untuk training online, untuk yang reguler, kemudian juga ada juga untuk sertifikasi profesional, untuk para user, kayak gitu. Nah, kemudian kami ingin memperkenalkan program baru kami yaitu Pinnacle Series. Nah, Pinnacle Series ini adalah program e-learning portal di mana peserta akan bisa mempelajari semua software yang ada di portal tersebut kayak gitu. Semua produk Autodesk. Nah, jadi di situ ada fitur-fitur video, dokumen juga ada, kemudian Bapak Ibu juga bisa mendapatkan reportnya kayak gimana. Terus setelah selesai semua trainingnya, Bapak Ibu juga dapat sertifikat. Terus Bapak Ibu juga bisa customize training yang ada di Pinnacle Series, mungkin aja itu buat karyawannya atau mungkin buat timnya kayak gitu. Bisa juga untuk diaturkan live event seperti Zoom kayak gini, Bapak Ibu. Kayak gitu. Terus siapa aja yang bisa pakai Pinnacle Series ini? Bisa dari perusahaan, kemudian juga personal pun juga bisa, kemudian dunia pendidikan juga bisa, kayak mahasiswa, dosen, semuanya bisa kayak gitu. Yang penting Bapak Ibu akan nanti setelah pendaftaran Pinnacle, Bapak Ibu akan mendapat akun untuk masuk ke web base-nya Pinnacle kayak gitu. Kemudian ini untuk poin yang ketiga, Bapak Ibu apabila bergabung dengan Pinnacle Series ini untuk
ini list course yang akan Bapak Ibu dapatkan. Kalau yang dari sini tadi yang dijelaskan Mbak Fitri itu ada Mbak Nurul, ada Revit, terus ada juga robot struktural, di situ juga ada. Semuanya lengkap di sini. Jadi dari apa namanya AutoCAD, Revit, Navis, semuanya ada komplit semua di sini. Nah, ini juga ada konten baru di Pinnacle Series yaitu Global BIM Standard. Jadi di sini Bapak Ibu bisa update untuk BIM standar di dunia internasional itu kayak gimana, kayak gitu. Apalagi Pinnacle Series ini selalu update dari versi ke versi, jadi Bapak Ibu nggak akan ketinggalan buat informasi dan knowledge-nya, kayak gitu. Apabila Bapak Ibu tertarik, bisa menghubungi saya. Mungkin mau informasi dulu atau mungkin mau didemokan dulu kayak gitu, bisa menghubungi saya lewat email atau bisa juga WhatsApp saya kayak gitu di hari Senin sampai Jumat di jam kerja kayak gitu sih. Mungkin segini aja Mbak Nurul untuk perkenalan dari Autodesk Training Center-nya. Bisa saya kembalikan ke Mbak Nurul lagi. Oh ya, oke. Sebentar. Ya, nah ini ada sosial media, sebentar, dari Cipta Satria ya. Nanti kalau misalnya pengen info lebih lanjut mengenai event-event terkait, bisa dicek aja di sosial medianya Cipta Satria dari Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lainnya ya. Nah, kalau misalnya ada yang tertinggal untuk sesi webinar atau workshop, bisa diakses untuk cstc.ciptasatria.com/knowledge-base. Biasanya kita akan update untuk video-video terkait di CSTC Knowledge Base-nya. Itu selain video webinar dan workshop, kita juga punya tips-tips untuk penggunaan software, troubleshooting, dan lain-lainnya. Ya. Nah, sampai sini cukup jelas ya Bapak dan Ibu. Kita ketemu lagi insya Allah di hari Jumat jam 1 siang. Silahkan dipersiapkan untuk software-software yang akan kita gunakan. Ya. Nah, semoga pemaparan mengenai materi hari ini bisa diterima dengan jelas sehingga membuka sudut pandang baru ya untuk software-software yang berkaitan. Kalau gitu, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan baik dalam penyampaian materi ya Bapak Ibu. Semoga sehat selalu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Iya.